yang bertema jagalah pergaulan. Ya. Jagalah pergaulan. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33, ya, yang menjadi tema firman Tuhan bagi kita di siang hari ini, ya, yang berbicara adalah sebagai berikut. Mari semua kita bisa membuka firman Tuhan yang menjadi bagian kita. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33. Ya, sudah semua menemukan? Demikian firman Tuhan. Ya, yang bertema jagalah pergaulan, yang dijaga pergaulan. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bapak Ibu, tidak sedikit orang berubah keadaan. Berubah keadaan. Kalau dengan keburukan menjadi kebaikan, itu luar biasa. Tapi kalau kebaikan menjadi keburukan, itu masuk kebinasaan, masuk binasa. Ya, kita lihat. Dan saya mau katakan bahwa dari beberapa banyak orang baik tadi, termasuk pendeta, ya, pendeta. Kalau pendeta kan sudah dikatakan dalam itu bahasa Ibrani adalah bahasa, yaitu kata kemuliaan, berarti ada sesuatu yang baik, ya, yang di dalam kehidupannya sebenarnya adalah memberikan yang baik, ya. Kalau yang terbaik adalah dari Tuhan. Tapi kita lihat, sekalipun dia yang sudah namanya bergelar pendeta, kalau dia memasuki ranah-ranah kehidupan orang, ya, yang di dalam keburukan, hati-hati, pendeta itu akan bisa menjadi namanya apa? Mantan pendeta. Ya. Apa tidak lebih baik kalau mantan yaitu yang jahat menjadi pendeta? Ya, daripada mantan yaitu atau pendeta menjadi mantan pendeta, dari yang baik menjadi orang yang tidak baik. Saya mau katakan Bapak Ibu dan saudara sekalian, karena saya pernah mengalami dalam hal ketidakbaikan atau dalam keburukan, kehidupan orang yang memikirkan keburukan adalah hidupnya tidak tenang. Tapi kalau orang yang memikirkan kebaikan, hatinya semakin berpesta. Sekalipun ada tindakan-tindakan dari mana-mana pun, dari kiri kanan untuk mau menghancurkan hidupnya, karena dia tidak mau, yaitu bersebadanan dengan hal itu, atau tidak mau mengikuti hal-hal yang demikian, dia akan bisa tetap tenang. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, jagalah pergaulan. Bukan berarti ini berbicara dengan orang muda, bukan. Tetapi semua kita baik yaitu yang muda dan tua. Karena ada banyak yang sudah tua pun, ya, yang rusak. Karena dia tidak menjaga dengan kebaikan yang ada di dalam hidupnya yang Tuhan beri kepadanya. Jagalah kau, jaga pergaulan. Jangan terlalu gampang memaui keadaan. Karena sadar tidak sadar kita tidak langsung dipaksa untuk melakukan tindakan yang jahat, tidak. Tapi sedikit demi sedikit. Itu bahasa dalam kata jaga. Kalau tidak ada kata jaga lagi, berarti itu sudah horor atau sudah bagian daripada keadaan itu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini bahasa kata dijaga ini perlu kita menjaganya. Karena apa? Pelan-pelan kita ditarik, sadar atau tidak sadar,
akan hidup kita nanti akan masuk kepada kebinasaan atau masuk kepada keburukan. Ya, contoh. Ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau itu orang tua, ya kalau seperti orang di kampung, ya katakanlah orang-orang sintua atau orang majelis, ya dia tadinya udah ya sintua, jadi dalam hati orang, ya dia kan dihormati dari kata-kata dan juga dari kehadirannya, pasti dia yang merasa atau dihormati di sana, atau ya tahu salah di yang namanya dibanggakan. Tapi kalau dia sudah datang, rasanya sudah ada beda dari keadaan. Ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau si tua ini tidak menguasai atau tidak menjaga dirinya, jangan salah. Karena di sana pun, ya di dalam kehidupan kita yang bergaul dengan orang-orang lain, ya tidak menutup kemungkinan kita sedikit disudutkan sesuatu, ya disudutkan. Karena memang itu sudah kebudayaan bagi kita, ya bagi umat manusia ini ada suatu kebudayaan, ya kalau kebudayaan orang Indonesia memberikan salam, ya. Kalau untuk memberi, yaitu kalau orang Batak yaitu berbicara dengan kata horas, ya. Jadi ada budaya-budaya yang sadar tidak sadar kita tertarik dengan hal ini, ya, sehingga masuk kepada keburukan. Ya. Yang tadi itu yaitu Bapak Sintua ini, dia ada dulu di situ. Kalau yang pertama dia masih disegan dan dihargai, tapi yang kedua nanti dia datang ke situ baru disuguhkan apa? Minum sedikit, sedikit. Apa yang diminum? Kalau orang yaitu budaya atau keinginan atau kesukaannya orang kita Batak apa? Tuang. Jadi diseluruhkan itu, minum dari sini kita mah. Kalau sedikit karena ada yang tertulis, kita bisa meminum sedikit, ya. Kalau hatinya Pak Sintua ini atau pendeta ini atau orang majelis ini, ya nggak apa-apa Pak, minum sedikit. Ya. Untuk berikutnya, dia akan disodorkan yang lebih baik lagi daripada hal itu. Merokok dulu. Kebetulan ini Jisamsu yang dibeli di kawan ini, atau kebetulan yang ada yang harus dibagi-bagi. Pendeta atau Bapak Sintua harus ikut dulu. Dapat yang dapat. Dalam hati Sintua ini, tidak apa-apa lah, saya terima. Nanti saya kasih sama saudara salah. Karena hidupmu tetap tergiur dengan keburukan itu. Makanya harus betul-betul dijaga, supaya mamamu, legalitas kehidupanmu, harga dirimu yang membawa nama itu sungguh berharga. Anak-anak yang bergaul dengan yaitu pergaulan-pergaulan bebas atau pergaulan-pergaulan yang memburukan, mau bagaimanapun imanmu, ya di dalam masa muda atau di dalam masa yang lumpuh, kau akan masuk kepada kebinasaan tanpa kau sadari. Karena sedikit demi sedikit engkau akan tertarik. Makanya dikatakan di dalam Mazmur pasal 1, yang ayat yang pertama dikatakan di sana bahwa berbahagialah orang yang merenungkan firman. Kalau kita merenungkan firman itu akan mengajar hidup kita, mengarahkan hidup kita untuk kita bisa menjaga akan pergaulan itu. Kita sadar, seperti ini dengan bahasa kata yang bisa diterima hati, gampang Bapak Ibu, gampang.
Saya mempunyai pengalaman seperti itu. Waktu kami ada di forum komunikasi antar gereja dan Jovina, ada membuat tim pelayanan, ya, termasuk saya membuat tim pelayanan atau membuat suatu penginjilan, ya. Dan antara lain kami ke rumah sakit, ya, dan ke rumah-rumah ada, yaitu jemaat daripada kawan atau rekan itu yang sakit, kami pergi. Ya. Sesudah demikian lalu ada yang mengajak begini, ayo kita memberikan penginjilan ke Batu 15. Tahu apa ditambah di Batu 15 dengan Batu 28? Tempat yang lain. Kalau saya pikir itu dunia lain. Lalu di dalam rapat kami dengan berbagai macam masukan, ada masukannya seperti ini. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menyelamatkan? Ya. Lalu ada lagi yang berkata, ya, kita lihat dulu mereka bagaimana keadaannya. Dalam hati itu, memang apa tidak tahu kalau memang perempuan sendal itu seperti apa. Lalu saya bilang, ya, maaf rekan-rekan, saya bukan membersihkan diri saya karena saya adalah, ya, orang yang kurang beres dulu. Makanya saya takut kalau saya menjadi mantan lagi dengan Yesus dalam rumah tani. Lebih bagus saya tidak mengenal Tuhan. Saya suka-suka mau melakukan apa. Sesudah saya mengenal, saya menghargai korban Kristus yang ada bagi saya. Lalu saya katakan, ya, kalau memang dengan masukan-masukan itu memang bisa diterima pikiran dan boleh diterima hati. Tapi maaf kalau saya tidak bisa ke sana. Ya, harus bisa menguasai diri. Kan untuk firman Tuhan berkata kita menguasai diri kita lebih besar daripada pahlawan. Saya bilang memang ya itu untuk masuk ke sana. Apa memang bisa kita menguasai diri? Bapak Ibu dan saudara sekalian, makanya harus betul-betul berjaga. Kalau Bapak Ibu yang sudah melihat makanan yang enak, apa tidak mau dimakan? Keinginan ini besar. Ya. Makanya harus jaga pergaulan. Jaga pergaulan. Karena nilai sedikit bisa rusak susu sebelahnya. Hanya sedikit aja kelemahanmu, kesalahanmu akan bisa merusak akan nama baikmu, nama keluargamu, nama Tuhan. Jadi pergaulan harus dijaga, baik dalam masa muda harus dijaga. Bergaul bukan tidak, yaitu salah tidak. Bergaul itu baik, tapi jaga pergaulan. Karena pergaulan yang buruk yaitu merusak kebiasaan yang baik. Yang tadinya baik-baik, ya, yang tadinya guru sekolah minggunya itu. Bapak Ibu di Tanjung Pinang ini ada. Tadinya guru sekolah minggu, anak pendeta lagi. Tapi dia nikah sama agama seberang. Lalu bagaimana? Supaya hidup kita bisa mendapatkan suatu keilahian yang besar dari Allah, mari jaga pergaulan. Jadi kalau kau sudah dari sana, jaga. Kalau kau pernah yaitu terlibat dengan peperangan atau dengan kejahatan lainnya, jaga supaya kau jangan lagi masuk ke ranah. Kalau kau tidak menjadi yaitu dulunya adalah yang pernah yaitu menikmati narkoba dan lain sebagainya, jangan lagi dengan hal itu, karena itu akan merusak akan hidupmu bahkan keluarga. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita lihat di sini dalam Amsal pasal 13 ayat 20. Demikian, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa
Tetapi siapa yang bergaul dengan orang bebal, ya, menjadi malang. Kalau bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak. Jadi pergaulan ini penting, kita harus mau mengikuti. Bergaul dengan orang kaya akan menjadi kaya. Makanya cari orang kaya. Amin. Iya. Karena apa? Dia akan memberikan yaitu pengertian bagi kita. Dari mana bisa mendapatkan kekayaan ini? Dari mana dia mendapatkan kebijakan ini? Dari mana dia bisa mendapatkan segala sesuatu yang ada pada dia? Kalau bergaul, maka pergaulan itu memang baik. Baik, tetapi jangan bergaul dengan dia itu yang buruk. Jangan bergaul. Lepaskan dirimu dari pergaulan yang buruk itu. Kalau kau bergaul kepada orang bijak, kau akan menjadi bijak. Kalau kau bergaul kepada orang yang mau beribadah, kau adalah orang yang beribadah. Karena bagaimanapun kau akan ditarik untuk bisa menikmati indahnya bersama dengan Tuhan. Kalau kau yaitu juga bergaul dengan orang pencemooh, kau akan menjadi pencemooh juga. Makanya jaga hati, jaga itu. Termasuk yang bocor mulut. Tahu yang bocor mulut? Coba kita lihat supaya kita bisa menjaga diri kita dari hal ini. Amsal pasal 20 ayat 19. Demikian, siapa mengumpat, membuka rahasia. Sebab itu, janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Ya, yang bocor mulut. Sedikit-sedikit dia bisa menerapkan dalam keadaan atau keadaan orang lain atau perusahaan orang lain atau dengan segala sesuatunya bocor. Makanya ini ada dua hal, apa? Kehidupan dan kematian. Makanya mari jaga akan hidup. Jangan menjadi satu di dalam hal pekerjaan-pekerjaan buruk itu. Jadi pergaulan ini baik. Pergaulan ini baik. Baik bergaul kepada siapapun saja yang namanya hidup yang ada di dalam hidup takut akan Tuhan. Ya. Kalau bergaul kau kepada yaitu orang-orang jahat, orang-orang yang jahat, perhatikan akan hidup. Ya. Makanya jaga. Jangan engkau jadi ditarik, tetapi engkau akan menarik dia ke jalan kebenaran. Saya ulangi lagi yang tadi. Waktu yaitu kami membuat rapat seperti itu, saya katakan, rekan-rekan, jangan kita pergi ke sana. Ya, karena apa? Alasan saya enggak mau kalau ke sana. Kalau ke rumah sakit kemana ya silakan saya ikut. Ya, tapi kalau ke sana enggak. Ya. Karena alasannya apa? Kita bukan menarik mereka, tetapi akan mereka tarik kita. Kita masih jadi coba dulu katanya, bagaimana cara kita untuk yaitu bisa menarik mereka? Yang kalau saya bilang ya berdoa dulu kita, karena ada waktu-waktu tepat yang Tuhan akan bisa mempertemukan kita kepada mereka. Ya. Jangan dengan program yang ada itu sehingga kita bergagak tahu untuk bisa memberikan Injil kepada mereka. Saya pernah menjadi suatu pengalaman, ya. Saya lupa dengan tahun berapa itu. Pernah kita jumpiran ini ditangkap semua, baik dari hotel, baik dari kafe, dari mana-mana pun yang diketahui pemerintah ditangkap semua. Yang namanya perempuan atau yang namanya sudah atau perempuan jenah atau pelacuran. Laki-laki atau perempuan ditangkap. Kalau
ketahuan. Jadi waktu itu mereka dikumpulkan di kantor sosial. Dan di kantor sosial ini masih ada hubungan dengan saya, marga Sendaga. Lalu dibilangnya, kira-kira bagaimana? Ya, tergiur enggak kalau kau melayani mereka? Ya, di mana? Di kantor. Oh, kalau di kantor saya mau. Ya, di kantor saya layani mereka. Ya, di kantor saya layani. Berapa banyak itu? Karena mereka sebelum dikirim ke tempat mereka masing-masing, ada ke Jawa, ada ke Kalimantan, ada ke Sumatera, kemana-mana dikirimi pemerintah ya, untuk membersihkan kota Tanjung Pinang. Masih saya ingat. Ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, makanya saya tahu seperti apa. Ya. Saya tanya, kenapa kamu rela atau mau melakukan hal seperti ini? Ada banyak hal dalam keadaan, dan dalamnya adalah satu kebagian, yaitu stres, dan yang kedua tidak diajarkan kebenaran. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita semua mari kita mau menerima pengajaran dan memberikan pengajaran itu, khususnya kepada anak-anak kita, supaya suku kita bisa terjaga, terlindung. Karena dengan kekuatan kita tidak ada apa-apanya di luar Tuhan. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di dalam Tuhan kamu melakukan yang gagah perkasa. Jadi kalau kehidupan orang yang ada di dalam hidupnya takut akan Tuhan, dia akan bergaul karib dengan Tuhan. Iya. Kalau sudah bergaul karib, kira-kira apa yang susahnya dalam hidupnya? Sekalipun ada kesusahan, itu akan menjadi penghiburan. Ya. Makanya jangan takut kalau ada tentang persoalan masalah, itu akan menjadi penghiburan untuk hari besok. Lihat di dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14, demikian. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Perjanjiannya begini, ya. Memang kalau kita sudah bergaul karib dengan Tuhan, ada hubungan kita dengan Tuhan, dengan doa-doa kita. Ya, saya pikir tidak perlu kita tetap mau menyusahkan akan diri kita. Ya. Kalaupun susah diri kita itu, daging kita ini, itu adalah pengolahan Tuhan di dalam hidup kita untuk membentuk hidup kita di hari esok, bahwa penghiburan akan lebih besar dalam hidup kita daripada persoalan ini. Amin. Artinya berkat. Karena Dia akan memberikan perjanjiannya itu kepada kita. Apa janji Tuhan? Segala berkat ini akan menjadi bagi bagian. Berkat apa itu? Berkat sukacita, damai sejahtera, dan dalam kasih kuasa Allah Roh Kudus. Itu di dalam dunia ini. Ya. Itu surga. Ya. Tapi bagi orang fasik, bagi orang yang bergaul atau yang masuk di dalam ranah keburukan atau kejaman atau kefasikan, apa yang diterimanya? Balasan kesusahan. Kesusahan ini bahkan kesusahan yang sampai yaitu untuk akhir nanti. Ya. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, marilah kita bergaul dengan Tuhan. Ya. Jangan bergaul dengan dunia ini yang membuat hidup kita terpengaruh dengan. Ya. Jadi 3 hal. Boleh bergaul ya kepada siapapun, tetapi pada yang jaga akan hidup, supaya kau menarik mereka, supaya kau jangan tertarik. Yang kedua, bergaul jangan kepada orang yang yaitu jauhkan diri dari yaitu yang daripada orang yang bercemburu atau dengan hal kejahatan. Kalau hidupmu yang masih di dalam hal kelemahan. Ya. Yang ketiga, bergaullah kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi dia. Setiap tindakan yang salah tampaknya pasti buruk. Ya, buruk. Ya. Jadi mari jagakan hidupmu supaya tindakan itu, ya, perbuatan kita itu jangan itu salah, supaya jangan menjadi buruk. Dan kalau kau melihat keadaan orang-orang lain yang ada di dalam hal itu, jauhkan dirimu dari hal itu. Ya.
dalam hidup ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ya, intinya atau kesimpulannya, bergaulah dengan orang baik supaya kau menjadi baik. Bergaulah kepada orang bijaksana supaya kau bisa menjadi bijaksana. Bergaulah kepada orang yang takut Tuhan supaya kau menjadi takut Tuhan. Tapi jauhkanlah dirimu dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Ya, karena sebagaimanapun engkau baik tadinya, kalau engkau masuk dalam hal itu, engkau akan masuk dalam keburukan. Amin. Itulah firman Tuhan bagi kita di siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Jagalah pergaulanmu dengan baik, ya, kepada siapapun, supaya kau bisa mendapatkan indah-indahnya dalam hal pergaulan itu. Karena kalau sudah yang namanya kawan, itu adalah kawan yang saling memperhatikan. Ya, kalau kawan yang menekan dari belakang itu bukan kawan, itu lawan. Tapi kalau kawan itu, ya, dimanapun dan bagaimanapun, seperti yaitu Ayub dengan Elia, ya, Elia, ya, bukan Elia. Dia pada saat Ayub itu kena dengan masalah atau musibah, mereka datang melihat keadaan kawannya, ini kawan-kawan. Jadi mari berdoa kita semua supaya kita yang membuat yaitu adalah hubungan dalam hal yaitu Tuhan bersama dengan kita adalah suatu keluarga di dalam Kristus, saling mendoakan, ya, supaya jangan ada yang menjadi tertarik di dalam pergaulan yang buruk, tetapi bergaul kepada kebenaran, yaitu firman adalah menjadi kebenaran bagi kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.